Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arif pecinta hewan N2 TV. Ini saya berikan rincian perencanaan desain kandang kambing untuk ukuran 15 kali 5 meter ya. Yang pertama, untuk teman-teman semuanya, kalau mau bikin kandang kambing ya, yang pertama harus teman-teman perhatikan adalah arah kandang kambing. Arah kandang kambing itu usahakan arah ke barat dan arah ke timur ya. Tujuannya untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup ya. Jangan sampai ya ini cuma hanya saran saja ya. Ya untuk ukuran apa menghadap arahnya itu silahkan mau kemana, yang penting saya menyarankan arahnya dari barat ke timur, menghadapnya barat ke timur. Tujuannya itu mendapatkan sirkulasi pencahayaan yang baik di saat matahari terbit, karena bagaimanapun ya biar kambingnya sehat ya kan. Terus kemudian sebelum menentukan atau membuat kandang kambing ya, teman-teman juga harus berpikir, harus memulai perencanaan dari awal. Apa itu tujuannya untuk ternakkah, atau penggemukankah, atau susukah ya, susu perah, atau penggemukan dan breeding ya, boleh saja. Tapi dari awal harus cermat memulai merencanakan itu, karena bagaimanapun perencanaan dari awal bisa menentukan kandang yang seperti apa, model seperti apa, dan semuanya bisa terencana dengan baik. Selain membuat kandang ukuran 15 meter kali 5 meter, juga nanti saya sampaikan berkaitan dengan berapa lahan yang dibutuhkan untuk bang pakan, untuk luasnya kandang. Mudah-mudahan ini akan terencana, saya sampaikan dengan baik dan bisa ditangkap oleh teman-teman semuanya dengan mudah ya. Kalau total kandang 15 meter kali 5 meter itu ya berarti 75 meter persegi ya. 75 meter persegi. Kalau luas kandang, membuat kandang 15 kali 5 ya. Ukuran luasnya lahan berarti yang dibutuhkan 75 meter persegi ya kan. Terus berdiri di atas lahan ya minimal sekitar 100 meter persegi ya. Karena kita juga harus memikirkan sirkulasi udara, terus nanti saluran limbahnya, pengolahan limbahnya. Kalau kita menggunakan sistem modern ya, ini kan semua harus diperencanakan ya. Ada sirkulasi udara, ada saluran limbah, ada tempat bang pakan dan lain sebagainya. Ini harus dipikirkan oleh teman-teman semuanya dari awal biar tidak rugi, karena biayanya membuat kandang itu mahal. Terus kemudian kalau berkaitan dengan bang pakan ya, itu juga harus dekat dengan kandang kambing. Jangan kejauhan di saat kita nanti ya semuanya pokoknya serba enak lah kalau bang pakan di samping kandang kambing. Itu lebih enak, lebih mudah, lebih praktis, terus tidak repot ya kan. Terus kemudian berkaitan dengan tadi ngomong pembuangan kotoran ini, kalau teman-teman peternak modern ya, bukan konvensional yang umum-umumnya gitu kan, kan ada nih sistem yang modelnya pengolahan limbah kotoran kambing itu terpisah dengan air kencingnya, dan kotoran itu terpisahkan gitu, bisa dibuat terpisah. Nah ini kalau pengen seperti itu ya, buat uh, penampungan kotoran yang bagus. Nanti bisa dibuat bagaimana pengolahan pupuk komposnya,
terus kemudian air kencingnya itu juga bisa mengalir ke tempat yang aman, yang tidak bau, tidak, ya namanya air kencing kambing itu kan baunya menyengat ya. Ini harus direncanakan betul-betul gitu kan. Terus berkaitan dengan kandang ya, kandang ukuran 15 kali 5 ini. Ini teman-teman juga harus bisa menentukan nih kandang panggung seperti apa. Kandang panggung. Kalau untuk di daerah basah mungkin ya, daerah yang mudah banget lembab atau basah, di saat hujan itu sering banjir, ini harus dibuat panggung yang tinggi ya. Terus juga bagaimana mengolah tempat pakan itu tidak nantinya tidak di saat banjir itu tidak bermasalah. Itu harus direncanakan dengan baik ya. Kalau untuk di tempat-tempat yang basah, yang mudah basah, yang mudah banjir, atau yang ada genangan lah gitu di dataran rendah lah khususnya ya. Kalau untuk di dataran yang kering, dataran tinggi, ya itu lebih mudah, lebih enak cara membuat kandang kambing, kandang panggungnya, pemisahan kotorannya seperti apa, pengolahan air seninya juga apa, itu lebih mudah dibanding tempat yang eh, basah atau lembab atau mudah banjir kan. Kalau umumnya di sini lantai panggung ya tingginya sekitar 50 sampai 70 cm ya. Karena untuk mudah membersihkan kotoran, terus menghindari kelembapan ya akibat kotoran kambing, bau, amoniak gitu kan. Semakin baik, semakin bagus kita membuat kandang kambing, itu baik pula perkembangan kambing kita, kesehatan, semuanya itu baik. Tapi kalau bermasalah di sirkulasi udara, kelembapan, biasanya banyak penyakit yang ditimbulkan. Entah itu paru-paru, cekrek, batuk, itu kan, pneumonia, terus mata, nafsu makannya berkurang, atau makannya banyak, kambingnya tetap kurus saja. Ini biasanya pengaruh di eh, kotoran, kelembapan, biasanya itu. Makannya banyak tetap kurus itu bukan berarti kambing seperti apa, bisa jadi cacingan, bisa jadi karena paru-paru, bisa jadi karena itu tadi bau kotoran yang tidak mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Nah, itu ya. Terus kemudian berkaitan dengan bahan pembuatan kandang ya. Ya kalau di sini umumnya menggunakan kayu ya, baik itu jati, akasia, ada juga yang pakai kelapa, ada yang pakai sengon atau mahoni, atau ada juga yang menggunakan kandangnya itu menggunakan bambu. Ya, persoalan ini saya kembalikan lagi ke teman-teman semuanya, penonton yang ingin membuat kandang kambing seperti apa, itu yang disesuaikan dengan dana lah ya, dana budget. Kalau umumnya di sini ya, kalau di sini paling banyak akasia, mahoni itu paling banyak, kelapa banyak kan gitu. Mungkin kalau di daerah lain bisa juga pakai bambu, pakai. Tapi kalau menggunakan bambu nih ya, lantai ya, khususnya lantai bambu itu kan teman-teman juga harus pinter ya. Kalau pakai lantai bambu biasanya kalau dipaku itu biasanya lepas pakunya, dan lama kelamaan kambing ketika lepas, kambing bisa terprosok ke bawah kan, kejepit. Jadi kalau lantainya lantai bambu itu harus dianyam, itu pengalaman, karena lebih kokoh, lebih bagus, dan nggak gampang lepas ya kalau lantai bambu. Kalau dindingnya pakai bambu ya dipaku terus dijepit, juga bisa dianyam ya, ditali anyam kayak membuat kursi rotan itulah ya. Terus kemudian berkaitan dengan ukuran, ukuran kandang kambing itu idealnya berapa, ya kan? Ya idealnya untuk kandang kambing 1,5 lebarnya ke belakang 2 meter sih ya. Ini kalau untuk ukuran kandang kambing per sekat ya.
per kotak bukan koloni. Nanti kita bahas juga mungkin bisa koloni juga ya. Kalau koloni itu sebenarnya lebar 2,5 meter ke belakang 3 meter atau lebar 3 meter ke belakang 2,5 meter. Itu kalau koloni ya. Kalau sekat ya 1,5 kali 2 meter. Ini pun bisa disesuaikan oleh teman-teman semuanya ya. Ukuran segitu itu ukuran ideal, tapi bisa dikurangi lebarnya, panjangnya, monggo dikurangi. Disesuaikan keinginan teman-teman semuanya, termasuk nanti jumlah berapa ekor ini. Ukuran 15 kali 5 itu muat berapa kambing ya kan. Selanjutnya ini ya, kebutuhan kapasitas kayu. Kalau kayu 15 kali 5 itu dibutuhkan biasanya ya 3 kubik sampai 4 lah ya, 4 sampai 3 kubik ya, 3 sampai 4 lah ya gitu. Kalau harga tergantung harga di masing-masing tempat ya. Kayu seperti apa harga pasti beda-beda ya. Ya kalau di sini umumnya 2 juta lah kayu yang bagus, 2 juta, 2 juta 200 itu udah kayu bagus ya. Pokoknya termasuk nanti habis berapa biaya ini kan gitu untuk terus kayunya seperti apa ya, tergantung kita nanti ketebalannya seperti apa, ketebalan papan lantainya 2 cm atau 3 cm ya kan. Terus kalau lantai kandang itu jarak ya untuk biar kambing bisa, nah ini satu lagi, uh, biar urut lah ya, biar urut maksudnya biar urut kotaan persekat kandang kambing itu. Kalau dinding ya dinding pakai palet lebar 5 cm, ketebalan 2 cm sudah bagus dinding. Kalau jarak ya satu jari ya, satu sampai 2 cm lah, 2 cm jaraknya lubang itu kan dari dinding ke dinding itu. Kalau lantai itu 1,5 sampai 2 cm lah ya, itu diukur biar kohenya jatuhnya begitu kambing buang kotoran langsung jatuh, tidak ada yang menyumbat gitu ya. Itu 1,5 cm sampai 2 cm. Terus kalau dari lantai kambing ke palungan bagian bawah itu ya gunakan sekitar 20 cm. Nah, kalau lubang kepalanya itu ya sekitar 15 cm lah ya, 15 cm. Kalau lebar palungan itu yang bawah itu ya 20 cm, yang atas 50 cm itu bagus. Jadi agak miring gitu kan, miring ke atas. Itu bagus. Terus kalau lapisan palungan tempat pakan itu bisa pakai apa namanya? Kalau di sini pakainya karpet talang tambak itu yang awet kan gitu, yang awet. Itu pakai bersihkan nanti kalau dipasang itu kan ada papan, kalau udah papan tinggal dikasih karpet talang tambak itu biar nanti pembersihannya enak gitu kan. Tinggal disorot pakai sapu bersih langsung kan gitu. Terus kemudian paku ini ya, paku. Estimasi kebutuhan paku lah untuk ukuran 15 kali 5 ya. Itu ya perkiraan sekitar 15 sampai 20 kilo ya. Mungkin bisa lebih juga tergantung kita membuat kandangnya seperti apa. Kalau ya sediakan aja 15 sampai 20 kilo. Yang dibutuhkan ya paku 2 in, paku 3 in, paku 5 in ya. Ya untuk rangka, untuk lantai, untuk dinding itu kan pakai paku-paku seperti itu kan ukurannya umumnya lah. Terus ini apa namanya, kalau kandang ini kan setiap daerah beda-beda ya. Kalau di iklim seperti apa, kalau dinding kandang yang atas itu mau ditutup atau terbuka itu juga tergantung teman-teman. Yang jelas saya sarankan ya kalau mau ditutup ya pakai paranet itulah ya, pakai paranet bisa karena tetap ada sirkulasi udaranya masuk. Di saat musim hujan juga tidak terlalu angin masuk itu kan, musim panas banget ya bisa paranet itu bisa mencegah
terlalu panas ekstrim masuk lah gitu kan, hawa juga kan bisa tersaring. Itu ya bijak-bijak temen lah ya, kan yang penting bisa dibuka tutup lah ya, mudah dibuka mudah ditutup ya, multifungsi lah artinya seperti itu. Pakai terpal ya boleh kan gitu, kalau nggak ada paranet ya pakai terpal boleh. Untuk atap rumah kandang ini ya, ya biasanya kalau di sini pakainya asbes ya. Kalau seng di sini jarang, paling banyak asbes, kedua genting ya. Kalau genting itu harganya lebih mahal kan, harganya mahal membutuhkan kayu yang untuk di atap itu lebih banyak kan kayu usuknya. Jadi lebih memperirit ya pakainya seng, pakainya asbes kalau di sini. Asbes itu juga ya kalau di saat panas ya tidak terlalu panas, yang penting tinggi, jangan terlalu pendek lah bikin atap rumahnya, bukan tinggi. Ya ukuran kayu kan 2,5 meter lah ya, 2,5 meter sampai 3 meter. Nanti bawahnya kan pakai pondasi kan, cagak pondasi, jadi bisa lebih tinggi. Cagak pondasinya 70 cm ditambah 3 meter kayunya kan bisa tinggi itu kan, juga bagus lah ya. Mau seng, mau asbes, mau ini silahkan lah teman-teman, disesuaikan. Mungkin kalau di daerah dingin pakainya seng mungkin ya, lebih banyak seng, di pegunungan itu lebih banyak seng ya. Karena seng itu di saat, karena jarang matahari, karena di saat pakai seng itu kalau ada matahari kan cepat meresap, terus di kambing cepat hangat kan gitu. Jadi kalau di pegunungan mungkin pakai seng. Terus ya kalau bikin rumah kandang kambing ya tetap ya di sekelilingnya dikasih talang air biar nggak langsung jatuh ke bawah terus muncrat kemana-mana gitu kan, dikasih talang air lah biar bagus. Terus kalau tiang penyangga ukuran kandang 15 kali 5 itu ya dibutuhkan balokan ya, maksudnya tiang utama itu. Balokan itu kan biasanya ukurannya sekitar 10 meter persegi, kalau di sini pakainya 10 meter persegi. Ada sih yang ingin bagus itu ya 10 12 atau 12 meter persegi itu ada, yang itu ada. Tergantung teman-teman lah maunya pakai apalah ya. Ya mau yang 10 persegi atau 10 12 atau 12 17 monggo itu silahkan. Ini mau kayu ya kayu yang kuat ya, boleh juga besi juga boleh, kayu boleh. Kalau kayu ya kayu akasia, kayu jati itu bagus. Kayu yang lain juga bagus, aksengon, kelapa juga bagus ya. Kalau untuk apa namanya, sekali lagi ya, luas tadi udah, luas udah ya. Kalau untuk segitu kambing berapa ekor kan gitu, 15 kali 5 ya, ya 40 ekor lah, 40 ekor sudah bisa itu, 40 ekor kan kisaran 30 sampai 40 ekor ya. Kalau itu kalau nganu ya 2 meteran ya, per ekornya membutuhkan ruang gerak itu sekitar 2 meteran ya. Untuk kambing dewasa itu ya 30 sampai 40 ekor ya. Kalau mau dibikin yang seperti apa atau lebih ya monggo. Untuk penggemukan apalagi jauh lebih banyak kan isinya kalau untuk penggemukan, untuk jantanan penggemukan. Karena kalau jantanan ini kan lebarnya cuma 50 cm, ke belakang 130 cm. Kenapa seperti ukurannya seperti itu? Ya karena memang penggemukan itu fungsinya biar kambing tidak banyak gerak, hanya makan tidur ya kan. Kalau bolak muternya gimana ya, dia naik bolak-balik bisa lah kalau kambing itu kan. Bisa ya ukurannya seperti itu. Karena kambing kalau penggemukan itu kan diusahakan tidak banyak gerak, dia lebih banyak makan tidur, makan tidur. Menumpuk lemak lah kan gitu. Beda dengan breeding. Kalau breeding harus luas kan kandangnya. Intinya kalau untuk kandang individu ya bisa menampung 30 ekor sampai 40 ekor lah ya. Ya kalau untuk penggemukan bisa jadi sampai 60-an ekor bisa jadi untuk penggemukan, karena cuma 50 cm. Bisa jadi ya 40 cm, 40 sampai 50 cm ya lebarnya, kelebarannya. Terus kemudian bang pakan ini ya, areal bang pakan.
Bang pakan untuk kambing 30 sampai 40 itu dibutuhkan berapa meter persegi ya? Sekitar 1000 sampai 1200 meter persegi ya. Nah, idealnya itu mungkin bisa lebih nih, ya bisa kurang ya tergantung teman-teman lahan seperti apa yang dimiliki luasnya kan. Tapi kalau gambaran ideal ya 1000 sampai 1200 meter persegi untuk bang pakan ya. Terus karena kenapa butuh segitu ya dengan asumsi gini loh pemirsa. Asumsi itu kan kalau kambing membutuhkan makan per hari itu ya untuk berat bobot ya 30 sampai 40 itu 30 40 kan berarti kambing dewasa ya. Kambing dewasa itu ya untuk hijauan segarnya itu membutuhkan 10% lah. 10% lah dari bobot badannya. Ya berarti kalau 10% 3 sampai 4 kilo per hari ya. Per hari untuk kambing ya. Untuk kambing dewasa itu ya 3 sampai 4 kilo lah, 4 kilo. Hijauan segar itu. Ya berarti kalau 4 kilo kali 30 saja ya berarti 120 kilogram per hari kan hijauan segarnya. Kalau di 40 ya 4 kali 4 berapa? Berarti 4 kali 4 berapa? 16 berarti 160 kilo per hari untuk kambing 40 ekor kambing dewasa. Kalau penggemukan itu ini jantanan ya. Jantan dengan indukan itu makannya lebih banyak indukan. 2 kali lipatnya pejantan. Pejantan itu makannya enggak lebih lebih sedikit daripada betina, ya kan. Jadi kalau kambing jantan penggemukan 60 ekor ya bisa jadi ya 160 kilogram itu aja. Ya, kalau itu pakai hijauan ya. Terus tanaman untuk di lahan yang kita untuk pengpakan itu ya ada rumput odot, indigofera, lamtoro, singkong, juga ada rumput liarnya. Rumput liarnya jangan sampai disemprot, ya kan. Boleh ditanam tanaman yang lain, ya kan, yang ada di sekitar teman-teman semuanya. Boleh lah. Yang saya sebutkan itu kan hanya contoh. Terus kalau ada lahan bang pakan, ini harus dipikirkan jangka panjang. Bukan hanya di ya harus dipikirkan jangka panjang maksudnya ya ada sistem irigasi lah ya, sistem irigasi di saat nanti kemarau kita itu seperti apa, air penyiramannya dan lain sebagainya. Terus kemudian di saat hujan seperti apa, biar tumbuhan kita itu bagus, tidak busuk atau tidak mati atau tidak bermasalah di kemudian hari ya. Terus ya ada sumur penyemprotan lah ya harus disediakan kalau memang kita itu punya budget banyak untuk ternak kambing ya, tidak mengandalkan ngarit rumput liar yang cari jauh-jauh terus kan gitu kalau kita punya lahan pakan yang cukup kan gitu. Terus kemudian juga pokoknya kalau ada kandang ya jangan lupa buat tempat penyimpanan bang pakan gitu. Artinya nantinya kan kita pasti pengen membuat fermentasi atau silase itu adalah ya ada tempat tersendiri selain kandang. Itu harus kita buat, jangan sampai hanya fokus buat kandang kita lupa untuk tempat penyimpanan pakan nanti. Pakan alternatif yaitu fermentasi atau silase atau pakan-pakan yang lainnya campuran selain hijauan ya. Itu kita perlu itu, artinya perlu gudang kecil ya. Ya yang cukup lah ya kan. Kalau membuat pakai silase fermentasi ya pakai tong bisa, pakai kolam silase bisa, pakai plastik silase yang putih tipis itu yang murah itu ya, diameter 1 kali 2,5 meter lah kalau di sini umumnya. Ketinggian itu belinya pakai 2,5 meter, diameternya ya sekitar 1 meteran itu. Kalau kolam plastik kan ada yang 300 kilogram, ada yang 500 kilogram, ada yang 1 ton. Kolam plastik itu mahal tapi awet. Tong juga ya awet. Tapi kalau tong itu kan kalau sudah berkurang biasanya ada udara, itu biasanya kalau sudah tercampur udara biasanya kalau nggak cepat habis bau. Enaknya ya pakai plastik atau pakai
kolam silase gitu. Bagusnya sih menurut pemahaman saya kan gitu. Terus pokoknya jangan lupa ya, kalau memang pengen teman-teman mengolah kotoran ya pokoknya harus ada areal khusus untuk pembuatan kompos dan air air seninya kambing itu harus ada lahan khusus. Jangan sampai mempengaruhi bau ke lingkungan kita, tetangga kita atau yang lainnya. Dan pokoknya semuanya usaha bisa bermanfaat, bisa menghasilkan, dan tidak ada kegagalan. Kalau hambatan, rintangan, ujian itu semua usaha pasti ada. Tidak serta-merta usaha ternak kambing itu mulus, berjalan mulus. Pasti ada pemahaman, evaluasi, catatan, dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus cermat biar tidak ada kesalahan yang besar dan mengalami kegagalan ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Salam arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.